Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wedi Kurniawan. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan pengolahan data dengan menggunakan metode uji Kolmogorov-Smirnov dan uji T, yang mana tugas ini bertujuan untuk nilai UAS dari mata kuliah probabilitas dan statistika. Data yang saya olah yaitu saya mengambilnya dari link SlideShare dari makalah yang dilakukan oleh Rizky Kurniawan Rangkuti, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Islam Sumatera Utara. Nah, data yang saya ambil yaitu si pemakalah melakukan penelitian terhadap siswa kelas 10 SMA Negeri Medan sebelum dan sesudah dilakukan penerapan pendidikan karakter. Didapatkanlah data sebanyak 20 data sebagai berikut. Kemudian kita masukkan data tersebut ke dalam Excel. Nah, kita harus mempersiapkan tabel ini terlebih dahulu. Di sini ada kolom sebelum tadi. Jangan lupa kita urutkan terlebih dahulu dari kecil ke besar. Dan yang ini sesudah tabel menjadi tabel Y. Pertama kita akan melakukan uji Kolmogorov-Smirnov dari data X. Nah, kita pindahkan data tersebut. Sebelum kita melakukan uji KS data X, kita harus menyiapkan terlebih dahulu tabel-tabel seperti ini juga. Nah, kita lanjutkan, saya telah memasukkan datanya itu, data sebelumnya yaitu menjadi X sebanyak 20 data, lalu FCOM-nya ini diambil dari urutan ini 1 sampai 20. Nah, lalu di sini ada rata-rata, kita hitung dengan rumus average. Kita tarik dan enter. Kemudian ada standar deviasi dengan rumus STDEV. Pada kolom FS ini, rumusnya sama dengan 1 dibagi 20. Jangan lupa 20-nya ini kita ikat, biar nilainya tidak lari. Nah, kita tarik ke bawah. Kemudian ZI, rumusnya itu sama dengan, buka kurung, nilai ini, nilai X, dikurang dengan nilai rata-rata, kita kasih dolar, dibagi dengan standar deviasi, kita kasih dolar juga, kemudian enter, tarik lagi. Pada FT ini ZI sama dengan nom SDIS, kita kasih ke sini nilainya, nah, dan enter, lalu tarik. Selanjutnya pada kolom FS kurang FT ini kita gunakan rumus absolut atau ABS sama dengan ABS FS dikurang FT, dan kita tarik ke bawah lagi. Nah, pada nilai dihitung ini didapatkan nilai maksimal atau nilai tertinggi dari kolom FT ini. Kita blok kemudian tarik. Nah, didapatkan hasilnya segini. Pada nilai K-tabel ini diambil dari ketentuan tabel yang ini. Ini data kita terdapat 20. Jadi kita harus mengurangkan 1, yaitu data ke-19 dan alfanya 0,05 yaitu 0,301. Jadi hipotesisnya itu H0 adalah data berdistribusi normal, H1 data tidak berdistribusi normal. Jadi daerah keputusannya itu dia akan berdistribusi normal jika dihitung itu lebih kecil daripada dari tabel. Nah, kita dapatkan nilai D itu yaitu 0,188545525. Nah, jadi kesimpulannya yaitu H0 diterima dan H1 ditolak. Jadi data yang kita olah ini datanya berdistribusi normal. Kita lanjutkan ke uji signifikansi. Nah, di sini terdapat yang sebelum dan sesudah. Nilai sebelum ini yaitu X, sesudah itu Y. Jadi di sini ada tabel D. Nah, tabel D ini yaitu kita hitung dengan X kurang Y. X dikurang Y sama dengan, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, pada rata-rata di bawah kita menghitungnya dengan rumus average. Kita blok, kemudian enter. Pada XD
XD ini kita hitung dengan rumus yaitu D dikurang dengan MD itu rata-ratanya. Nah, jangan lupa kita kasih dolar untuk mengikatnya. Kemudian tarik lagi ke bawah. Di sini ada XD pangkat 2, yaitu nilai XD yang kita dapatkan tadi, kita pangkatkan dengan 2. Kita tarik lagi. Nah, kita jumlahkan, yaitu dengan rumus sum. Kita blok. Dan enter. Hasilnya didapatkan 0. Kita tarik ke samping untuk nilai jumlah dari XD-nya. Nah, selanjutnya kita melakukan hipotesis, yaitu H0 ini tidak ada perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah, dan H1 terdapat perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah. Rumus T hitung yaitu T ini yaitu sama dengan nilai MD kita bagi dengan akar itu yaitu XQRT dari jumlah EXD, kemudian kita bagi dengan nilai N. Nilai N itu yaitu 20 dikali dengan 20 kurang 1, N kurang 1. Nah, kita tutup kurungnya. Dan kita enter. Didapatkanlah nilai T hitung yaitu min 5,127525. Jadi kriterianya ini, nah, terima H0 itu jika nilai T hitungnya itu kecil dari tabel, dan terima H1 apabila T hitung besar dari tabel. Nah, T tabel kita ini kita dapatkan dari sini, T tabelnya. Pada data kita mempunyai data ke 20, jadi dikurangi 1 untuk, jadi kita ambil data ke 19, yaitu 2,09302. Jadi kesimpulannya yaitu tolak H0 dan terima H1 karena T hitung yang kita dapatkan lebih kecil daripada T tabel. Nah, uji signifikansi ini dapat kita hitung juga dengan cara otomatis, yaitu kita ke menu data. Di sini ada data analisis. Kita ambil t-test ini, variate to sample for means. Kita okekan. Nah, variabel satunya kita isikan dengan X, nilai sebelumnya. Kemudian variabel kedua kita masukkan nilai Y. Nah, di sini alfanya yaitu 0,05 atau tingkat ketelitiannya. Kita new worksheet, apply-kan ke signifikansi. Nah, kita okekan. Sini kita kopikan ke uji signifikansi. Nah, nilai t-stat yang kita dapatkan dari perhitungan manual maupun otomatis yaitu bernilai sama, yaitu min 5,127. Kemudian T critical totalnya sama juga, yaitu di tabel ini 2,090302. Selain dengan Excel, uji signifikansi ini dapat diproses menggunakan SPSS. Nah, kita buka SPSS kita ke variabel view. Tadi yaitu ada sebelum dan ada sesudah. Nah, pada numerik ini kita ganti weight-nya jadi 2 dan decimal place-nya menjadi 0. Begitu juga dengan sesudah. Pada label kita samakan aja dengan name-nya. Nah, di measure ini kita jadikan scale. Kita berpindah ke data view. Di sini ada 2 kolom, yaitu sebelum dan sesudah. Pada sebelum ini kita masukkan nilai sebelum kita. Itu kita kopikan. Kemudian nilai sesudahnya kita kopikan juga. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu kita ke menu analisis.
Di sini ada non-parametric test. Lalu ke legacy dialog ada one sample QS. Nah, di sini kita masukkan yaitu yang sebelum terlebih dahulu untuk kita hitung. Lalu kita okekan. Nah, di sini kita dapatkan one sample Kolmogorov Smirnov-nya yaitu pada tabel sebelum, bahwa tes distribusi ini adalah normal dan dia signifikansi correction. Kemudian kita hitung pula nilai yang sesudahnya dengan cara yang sama. Ini kita pindahkan terlebih dahulu, kita masukkan yang sesudah. Nah, kita okekan. Ini kita dapatkan nilai yang sesudahnya, yaitu tesnya berdistribusi normal dan dia signifikansi. Nilai yang terdapat pada tabel sebelum dan sesudah ini sudah dipastikan sama dengan perhitungan menggunakan Excel. Nah, kita lanjutkan, kita hitung yang terakhir yaitu compare-nya, yaitu varied sample t-test. Nah, variabel 1 ini kita masukkan nilai sebelum dan yang terakhirnya kita masukkan nilai sesudah. Nah, di option ini ada nilai interval presentasinya yaitu sebesar 95%. Kita okekan. Nah, kita dapatkan varied sample t-testnya yaitu sebelum dan sesudah. Nah, nilai T kita tadi yaitu 5,12 dan DF kita itu 19. Jadi nilai tersebut sama dengan nilai yang terdapat pada Excel. Jadi perhitungan yang kita lakukan sudah benar karena baik di Excel maupun di SPSS, baik secara manual maupun otomatis, nilai yang didapatkan sama. Demikianlah pengolahan data secara uji KS dan T. Semoga bermanfaat. Maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan karena saya masih dalam proses pembelajaran. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.